Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di renungan harian GPDI Shekinah BSD City. Dan untuk renungan hari ini saya akan membawakan tema yaitu adalah tour leader ya, atau pemandu wisata. Nah, ini cocok sekali nih karena banyak dari kita pasti udah kangen pengen jalan-jalan, pengen liburan, pengen wisata atau tamasya ya. Karena sudah 1 tahun berlalu semenjak pandemi COVID menyerang seluruh dunia, sehingga mungkin kita terbatas sekali untuk melakukan perjalanan, terutama perjalanan wisata. Nah, Bapak Ibu, jika kita berwisata ke tempat baru atau terutama mungkin kalau ke luar negeri yang kita belum pernah datangi sebelumnya, biasanya kita akan menggunakan jasa tour and travel. Nah, di mana nanti pada perjalanan itu ada tour leadernya gitu ya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin berkesempatan sudah pernah Holy Land Tour ke Israel, pasti ada tour leadernya juga atau pembimbing rohaninya, seperti itu biasanya kalau Holy Land Tour ya. Nah, tema renungan kita hari ini adalah tentang perjalanan wisata dan memilih tour leader yang baik. Jadi jika dianalogikan atau diperbandingkan gitu ya Bapak Ibu, anggaplah perjalanan kehidupan kita ini sebagai sebuah perjalanan wisata gitu ya. Nah, kita memiliki tour leader yang membimbing dan menemani perjalanan wisata kita ya. Puji Tuhan, kita semua yang telah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan telah diangkat menjadi anaknya, telah diselamatkan, kita memiliki tour leader yang dahsyat Bapak Ibu ya, yaitu tak lain tak bukan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi tour leader kita dalam perjalanan kehidupan kita, atau yang kita anggap perjalanan wisata kita gitu ya. Nah, kita terlebih dahulu baca ayat pokok dari renungan hari ini. Tentunya ayat ini sudah sering sekali kita dengar, namun kali ini saya akan sampaikan dari perspektif yang berbeda tentang analoginya, yaitu tentang perjalanan hidup yang diibaratkan perjalanan wisata dan Tuhan Yesus sebagai tour leadernya. Ayatnya dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya yakin dan percaya pasti kita semua sudah pernah baca dan dengar ayat ini. Tidak ada salahnya kita boleh baca lagi bersama-sama renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Maksudnya yang ada pada Tuhan tentang kita ya, anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dari ayat tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa saja sih poin-poin seorang tour leader yang baik. Nah, menjadi seorang pemandu wisata yang baik dalam hal ini, kenapa kita harus bersyukur dan berterima kasih bahwa kita telah memilih Tuhan Yesus sebagai tour leader kita di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Yang pertama, tour leader yang baik itu mungkin saat ada peserta turnya yang merasa lelah, capek, pengen istirahat, dia pasti akan memberikan kesempatan untuk kita beristirahat, menyegarkan diri kembali, dia akan menyemangati kita. Nah, itu juga yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kalanya kita sedang merasa jatuh, kita merasa lelah, ingin sejenak beristirahat, ingin waktu untuk merefresh kembali. Nah, di situ selalu Tuhan akan hadir untuk senantiasa menguatkan kita dan menumbuhkan lagi rasa semangat kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, yang kedua, seorang tour leader yang baik, dia pasti akan menyesuaikan perjalanan dengan kemampuan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Misalnya ceritanya rombongan turnya ini sudah lansia, sudah oma-opa, gak mungkin tour leadernya akan bawa ke tempat yang jalanannya menanjak curam, berbatu, seperti itu ya. Dia pasti akan coba menyesuaikan dengan peserta turnya. Nah, pun demikian dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah memberikan kita cobaan atau ujian yang melebihi kekuatan kita. Pasti dia tahu yang sesuai dengan kemampuan kita untuk kita boleh hadapi, kita belajar, dan kita berhasil melewati ujian itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang Tuhan janjikan. Kemudian yang poin ketiga, kadang dalam perjalanan ada rute yang berliku,
atau jalannya melelahkan, namun tujuan akhirnya pasti indah. Nah Bapak Ibu ya, jadi kalau namanya kita lagi berwisata, tour leader itu pasti nggak bakal bawa kita ke tempat yang tempatnya misalnya tempat kumuh, yang banyak sampah, yang kotor, yang jelek gitu, nggak mungkin. Dia pasti bawa kita ke tempat yang bagus. Contohnya misalnya mau naik ke atas gunung gitu misalnya ya, perjalanannya berliku jauh lama di bus gitu, mungkin ya udah pegel-pegel duduk, tapi pas sampai tujuan kita baru tahu wah ternyata ini worth ya, ini sepadan dengan perjalanan kita tadi gitu, ada suatu hal baik yang disediakan. Nah demikian juga dengan perjalanan hidup kita. Mungkin ada banyak cobaan, rintangan, tapi di ujung dari semua itu pasti Tuhan sediakan sesuatu bagi kita, berkat bagi kita, mujizat bagi kita, pertolongan, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemudian poin yang keempat, tour leader yang baik juga membuka hal-hal baru yang indah bagi kita yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Nah ini kalau ibarat kita sedang jalan-jalan gitu ya Bapak Ibu, pasti tour leader itu karena biasanya dia orang lokal, dia akan tahu nih hal-hal yang belum terkenal, yang turis-turis belum tahu. Nah dia bisa kasih lihat kita gitu, dan hal itu hal yang baik tentunya. Pun demikian dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus senantiasa membukakan hal-hal baru, berkat-berkat baru, pintu-pintu baru bagi kita yang mendatangkan kebaikan. Nah poin yang terakhir, yang kelima, yang paling penting, seorang tour leader yang baik, dia pasti mengenal betul perjalanan yang akan dilakukan. Dia mengenal medannya seperti apa, dia mengenal berapa waktu tempuhnya, dia mengenal apa saja rintangan yang ada, dan sebagainya. Pun demikian dengan Tuhan Yesus, dialah yang maha mengetahui, dia pemilik kehidupan, dia yang merancangkan segala sesuatunya bagi kita, dan itu semua baik adanya. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena kita sudah memilih dan memiliki seorang tour leader yang sangat amat tepat, tak lain tak bukan Tuhan Yesus sendiri, yang akan memandu perjalanan hidup kita hingga pada akhirnya. Nah bedanya Tuhan Yesus dan tour leader dunia Bapak Ibu ya, kalau tour leader dunia kita udah beres kasih tip ke mereka gitu ya, mereka senang. Nah Tuhan Yesus cukup dengan kita menaikkan ucapan syukur, kita memberitakan kerajaannya gitu ya, itu sudah lebih dari cukup buat Tuhan ya. Sama kalau kita puas dengan tour leader itu, kita nanti promosiin ke teman, ke keluarga kita gitu ya Bapak Ibu ya, bagus nih tour leader yang ini. Nah sama, kita sudah diselamatkan, kita sudah mengalami berkat mujizat dari Tuhan Yesus, kita juga mau memberitakan keagungan Tuhan Yesus kepada sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kita, supaya lebih banyak orang-orang mengenal kuasa kemurahan Tuhan dan banyak jiwa bisa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Akhir kata pesan dari renungan hari ini, mari kita semua dapat menikmati perjalanan hidup kita, perjalanan wisata kita nikmati, tidak perlu khawatir karena perjalanan kita, perjalanan yang dipimpin dan dibimbing sertai langsung oleh Tuhan Yesus sebagai tour leader kita sama-sama. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan pagi hari ini kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk makin hari makin boleh dekat dengan-Mu, makin boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan, dan biarlah selalu hanya Tuhan yang mengendalikan setiap langkah-langkah kehidupan kami agar semua baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam nama-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.